Baik, teman-teman. Kita nomor 101. Tadi malam saya nggak sempat karena ya harus nyari obat dulu. Malam kalau sudah jadi pasien kayak gini, obat aja ini. 101, silakan. Teman-teman 101 selalu keluar soal kayak gini di ujian. Silakan jadi pahami soalnya. Kira-kira apa jawabannya? 101, silakan dibaca pelan-pelan saja. Menganggap biasa ya. Yo, nomor 1, 101. Di sini bahwa keluar 19 tahun, nyeri kepala, leher, wajah, rasa kaku ya, kesemutan, tekanan darah 190 per 95 mm Hg. Keluarga mengatakan lebih senang memberikan obat kepala di warung terdekat walau pernah mendapat obat puskesmas. Menganggap penyakit itu biasa dan akan sembuh dengan sendirinya, kondisi rumah tidak teratur. Apakah masalah utamanya? Silahkan dianalisa. Silahkan teman-teman. Sambil nunggu yang lain ya, kita santai aja. Kita santai sambil nunggu yang lain. Jawabannya adalah dia lebih senang itu ada kata kunci di sini nih. Lebih senang membeli obat sakit kepala di warung, gitu ya. Artinya dia dan ada penegasannya, walaupun walau pernah mendapat obat dari puskesmas. Dia artinya dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah, jadi jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E ya. Mari kita bedah jawabannya karena banyak yang salah. Kenapa sampai jawaban tidak mengenai itu kurang tepat? Karena keluarga sudah tahu bahwa si, kenapa dia membeli obat, berarti kan dia mengena bahwa ada kepalanya itu ada masalah gitu kan. Berarti dia berangkat ke puskesmas walaupun nggak beres, itu pun juga dia sudah tahu bahwa dalam tubuhnya ada masalah. Jadi A tidak masuk. Walaupun ia ada distraktor di mana menganggap hal biasa gitu. Itu Anda mungkin menjadi penyebab ya. Tapi dia pergi walaupun ya pemahamannya salah, keliru. Tapi dia sudah mengenal, makanya dia mau beli obat ya. Kemudian eh, apa ya? Dia pernah ke puskesmas. Artinya dia membeli obat di warung itu penekanannya. Ingat teman-teman, biasa data itu disimpan di atas ya, di atas ya. Bukan di bawah, kadang-kadang jarang di bawah, tapi kadang ada juga yang data itu disimpan di bawah. Baik, 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 baik. Kang Andri benar, Kang Andri. Terus kemudian kenapa tidak mengambil keputusan? Dia sudah mengambil keputusan untuk berobat. Dia sudah mengambil keputusan untuk berobat. Apa keputusan dia? Membeli obat di warung. Merawat anggota keluarga yang sakit. Kenapa tidak cocok itu?
itu kan keluarganya, ya. Nah, ini tidak ada datanya, misalnya keluarganya tidak mampu menyediakan makanan garam gitu ya dan lain sebagainya, malah memberikan garam dan lain sebagainya, itu berarti tidak mampu merawat itu kan. Kalau di sini nggak ada kan. Modifikasi lingkungan, kondisi rumah tidak teratur. Kondisi rumah tidak teratur itu, data ini sebagai justru yang paling mengancam jiwa itu adalah yang ini korelasinya. Jadi kalau kondisi rumah itu tidak ada hubungan langsung dengan kondisi penyakit yang sedang dihadapi sekarang gitu ya. Itu 101. Dan kelima fungsi keluarga ini harus dipahami benar-benar. Sekarang nomor 2, silakan nomor 102. Yang ditanya adalah kriteria hasil. Kriteria hasil berarti kita carinya adalah masalahnya dulu, masalahnya apa. Jadi baru kita akan bisa menentukan kriteria hasil. Nah, di sini kayak tadi ada kata kuncinya keluarga mana di sini? Keluarga sering menghidangkan. Salah. Keluarga sering menghidangkan makanan berarti kacang-kacangan. Berarti tadi saya sudah bilang bahwa kalau keluarga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan atau merupakan kontraindikasi dari sebuah penyakit yang diderita oleh satu anggota keluarga, maka munculnya adalah ketidakmampuan eh, merawat itu ya. Akhirnya merawat itu ya. Artinya dia tidak paham terkait dengan diet asam urat. Nah, ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Berarti kan tidak tahu kan judulnya, berarti kalau tidak tahu kuncinya berarti dia cukup kognitif. Kalau kognitif, kalau kognitif berarti kan paham gitu ya. Tapi kalau psikomotor dia mampu merawat luka dan lain sebagainya ya. Sekarang nomor 103, silakan. Saya diem dulu dah supaya teman-teman meresapi dulu. Soalnya nggak terburu-buru kan? Nggak terburu-buru. Kalau Anda mau latihan, nanti saya berikan soal soal latihan. Anda boleh soal latihan nanti saya berikan setelah selesai. Ada 1.000 soal. Saya berikan aja untuk Anda yang mau ujian Juli Agustus. Silakan kalau mau nanti saya kirim ke grup ya, ke grup aja deh, ke grup. Baik, nomor 103, silakan belum ada yang jawab. 100 DD Estate. Lila, lingkar lengan atas, lain lila lami, sanes. Anak badannya 6 kilo. 6 kilo. Pertanyaannya kita mulai 9 bulan. 9 bulan, tapi 6 kilo. 6 kilo. 9 bulan itu tiga kali bebek lahir. Jadi kalau 3 kali bebek lahir, 9 bulan, bebek lah katakanlah 3.000 misalnya ya. 3.000 gram, berarti kan 9 bulan dia harus 9.000 harusnya. Gitu. Tapi sekarang 6 berarti menunjukkan pasien itu nutrisinya kurang bagus. Ya. Terus apa tindakan perawatannya? Keluarga tidak pernah berusaha membantu melatih anaknya tengkurap, berarti
eh, dia yang harus dilakukan adalah apa kira-kira? Jawabnya adalah melatih, mengedukasi terkait dengan tumbuh kembang. Tumbuhnya itu ke atas, panjang badannya, tinggi badannya atau panjang ya, anak bayi. Kemudian berat badannya itu adalah bagian dari tumbuh. Kalau kembang ya kemampuan secara psikologis, kemampuan anak dari motorik kasar sampai bahasa dan sosial. Motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial. Ya. Kemudian 104. Saya belum ngecek punya teman. Mantap, mantap, mantap. Nomor 104. Ada data krusial di 104. Di sini adalah kalian sering meludah sembarangan. Nah, ini data krusial ini. Untuk dahak, intervensi keperawatannya adalah ventilasi rumah satu, punya 4 anak. Ini berarti harus ajarkan, ajarkan dia yang jadi masalah kan dia buang dahak sembarangan kan. Jadi ini ajarkan. Jawabannya adalah E. Itu siapa namanya titik itu? Titik aja itu. Misterius. 105. 105 silakan teman-teman. 105. Kayaknya udah penuh deh. Pasiennya perilakunya adalah eh, data yang paling banyak di mana datanya. Lansia berarti berapa? Hipertensi. Tingkat 2 keluhan pusing. 20 lansia. Berarti kan datanya paling banyak. Artinya itu data yang disodorkan. Yang disodorkan. Kemudian tidak tahu tentang hipertensi. Masa 15 itu masih suka makan asin-asin. Jadi jawabannya apa itu? Nice, benar. Di terendah garam atau di terendah garam atau apa? Pankes penyakit hipertensi. Dari 20 artinya 20 50% 75 ya. A atau B? Ayo, analisanya. A atau B? Diit, pengetahuan, tidak tahu. Tingkat 2. Jumlah data berarti masakan asin yang paling berisiko besar kan yang makan asin itu. Jumlah lansia yang perilaku makan asin itu jauh lebih banyak dibanding tidak tahu tentang hipertensi. Jadi yang tidak tahu tentang hipertensi itu lebih sedikit. Dia yang tidak tahu 10 nih, guys. 10. Kemudian yang masih makan asin 15. Jadi kalau kita lihat dari berdasarkan jumlah data, maka masalahnya itu yang paling banyak adalah di makan asin. Makan asin. Ya, jadi dietnya adalah bukan pancake-nya bukan pancake hipertensi karena hanya 10 di sini 15. Jadi adalah ini.
mengacu kepada data ya. Nomor 6, silakan nomor 6. 14. Nomor 6, silakan. Nomor 6, dupa ya. Ini pasiennya kalau ini pasangan apa? Pasangan istri menikah 5 tahun belum memiliki anak, berarti beginning juga. Beginning, ya, beginning. Nah, menginginkan menunda punya alasan menunggu kesiapan finansial dan lain sebagainya. Berarti kalau tugas dari orang dengan ini kan pasangan profil keluarga tahap satu, pasangan baru nikah ya, artinya kan belum punya anak tuh. Pasangan ini memiliki kesepakatan menunda, menunda, maka menunda itu ya. Kalau kesepakatan menunda berarti dia melakukan ya, ini kan menunda ya, menunda, menunggu kesiapan. Sebenarnya dia ingin punya anak, tapi dia masih menunggu untuk eh, kesiapan finansial dan dapat menyewa rumah yang layak. Berarti sebenarnya dia apa sih gitu ya? Berarti dia sedang sebenarnya kalau kita lihat dari tugas keluarga di awal ya, bikin family berarti ini. Nah ini jawabnya. Jawabnya. 7. Silakan 7. Merumuskan asuhan perilaku tidak merokok lagi. Perawat merencanakan akan merumuskan intervensi pada keluarga asuhnya untuk mengubah perilaku tidak merokok lagi. Edukasi yang dilakukan dengan menghadirkan tetangga klien yang dapat menjadi mencontoh perilaku yang dapat dilakukan. Berarti apa nomor ini? Kira-kira apa sih strategi intervensinya itu? Manajemen kasus atau kemitraan? Kemitraan apa masa kemitraan seperti itu ya? Ayo, apa kira-kira? Ada yang sudah jawab nih? Katanya Kak Pira A. Nah, di sini jawabannya adalah kata kunci. Apa sih ini? Eh, oh salah pentesan. Ya kan yang lain? Sini nih maksudnya. Yang lain, mitraan bagaimana? Apakah benar atau salah? Begini, logika sederhananya begini. eh Ayo, manajemen kasus itu kaitannya dengan eh manajemen kasus berfokus pada koordinasi pelayanan kesehatan multidisiplin. Itu manajemen kasus kesehatan saja. Artinya kan kalau bukan kesehatan nggak diikutin. Pendidikan kesehatan, walaupun di sini ada edukasi ya, C itu ada edukasi, tapi
belum cocok karena kurang spesifik, hanya memberikan ceramah itu. Nah, tapi kan dia membawa tetangga kan, membawa tetangga. Kemudian demonstrasi kurang tepat ya, digunakan untuk melatih keterampilan. Advokasi kurang tepat juga ya, tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwa menghadirkan tetangga sebagai bagian dari orang yang dilibatkan. Nah, kan dia ada tetangga nih sebagai yang menghadirkan tetangga klien. Jadi tetangga yang dilibatkan sebagai orang yang menjadi role model, contoh kan role model dan memberikan testimoni terkait dengan perilaku tidak merokok lagi misalnya. Itu bagian dari Anda bermitra. Bermitra. Bisa bermitra itu dengan keluarga, dengan individu, dengan komunitas. Dengan keluarga misalnya membawa keluarga, mengedukasi anggota keluarga, anak, dan lain sebagainya di bawah itu Anda bekerja secara kemitraan dengan eh, keluarga. Kalau ke komunitas bagaimana? Ya Anda kemitraan melakukan edukasi tapi dengan tidak Anda yang ngobrol tapi orang lain yang ngobrol misalnya dengan tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian tadi dengan pribadi ya Anda membawa orang lain untuk bercerita. Itu bagian dari strategi pemberdayaan. Masyarakatnya diberdayakan dalam upaya bagian dari kemitraan. Sini ya. Waduh, salah semua ya. Oh ada titik, titik bener. Kemudian nomor 18, 8, tindakan perawat utama, 15 bulan tidak bisa jalan, 8 ya. Silakan yang lain. Kenapa ini jawabannya apa gitu ya. D jawabannya. Ya, di sini kan dia belum bisa jalan, belum bisa jalan itu anak 8 15 bulan sudah cocok atau belum itu ya masih dalam di apa ya artinya di wajar atau bukan. Berarti kita harus menggunakan mengukur tekanan, oh mengukur tekanan darah tuh, mengukur tumbuh kembang. Artinya kita harus melakukan screening di sini. Apa masalahnya ya dalam konteks klinis mengukur tumbuh kembang adalah bagian dari screening. Screening di sini. Screening itu adalah tindakan merupakan tindakan pencegahan level sekunder ya. Ada primer, sekunder, tersier. Kalau nah, kemudian 109. Silakan 109. Konsep menjelaskan tentang penyakit yang diderita klien. Silakan. Karena di sini outcome, outcome-nya data fokusnya adalah klien murung, masih belum menerima kondisinya. Klien murung ya. Klien murung mengatakan masih belum menerima kondisinya, artinya dia masih denial. Bukan, itu bukan denial. Berarti jawabnya adalah kalau orang denial itu harus jawab denial, denial. Ingat Kubrus, ingat Kubrus. 5 tahapan atau yang 7 tahapan juga boleh. Kubrus. Apa diharapkan pada orang-orang yang ini kan juga sama kehilangan.
kehilangan kesehatan. Ya, itu ya. Ayo jawabnya apa kira-kira nomor 9? Jawabannya karena di sini berarti klien dan keluarga, ya kan? Menerima A, kan denial gitu ya. Kemudian nomor 10, 110. Pasiennya data perilakunya malas berobat, mengeluh sesak napas, kental, dan lain sebagainya. Itu data fokusnya ya. Sesak napas, batuk, dahak, kental berarti tindakan yang tepat adalah mengajarkan. Ini kan hanya asma ya. Asma. Mengajarkan ini berarti batuk efektif. Silakan 1 sampai 10, 101 sampai 110. Benar berapa, teman-teman? Benar berapa? 100 sampai 110. Baik, nomor 111. Triple one. Triple one. 111 silakan. Ini ada nih datanya. Datanya di awal kalimat ya. KMS 2T ya. 2T ya. Malnutrisi. Berat badan tidak naik dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir ya. Tidak ada kenaikan berat badan. Berarti kan gizinya bermasalah. Penting anak saya mau makan, wah ya udah berarti cari aja yang mengurusin makan. Mengedukasi sumber makanan yang bergizi bagi anak. Jadi jawabannya itu. Jawabannya adalah yang ini. 112. 112. Anak lahir pertama tinggal 1 bulan lagi. Menanti anak kelahiran pertama ya. Berarti apa itu? Keluarga Ciebering ya harusnya ya. Ciebering, 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 Ciebering. Menanti kelahiran anak itu masuknya ke Ciebering. Biar baring, baring apa bacanya gimana? 113 silakan. Tugas perkembangannya apa tugas perkembangan di sini? Menikah 1 tahun, sedang hamil 5 bulan. Berarti
menyiapkan anak yang beradaptasi. Kalau sosialisasi kapan gitu kan? Teman-teman harus paham tugas-tugasnya minimal 1 tahun ya. Tahap perkembangannya kan pasangan masih hamil anak pertama usia kandungan. Berarti tugas perkembangannya adalah childbearing. Childbearing itu mempersiapkan menjadi orang tua. Berarti adaptasi terhadap ada perubahan anggota baru. Berarti kan gitu kan logikanya. Ah, karena ada anak ya dia harus beradaptasi. Kemudian nomor 14. 14. Kalau sosialisasi kapan? Sosialisasi itu kalau anaknya sudah pre- preschool. Itu bagian sosialisasi. Dari mulai preschool itu sudah sosialisasi. Baik, 114. 114. Ya, tadi kurang nggak penjelasannya. Nah, kalau ya anak membantu sosialisasi adalah tahap pada anak prasekolah. Kalau memperluas itu ya melepas anak itu sudah pada usia menjadi keluarga besar ya. Kemudian membina hubungan saling percaya tahap satu itu pasangan baru nikah. Perubahan sistem nah, itu ya kurang spesifik yang D itu. Sekarang tinggal nomor 41 14. 14 biye. Saya belum saya blok. Tak tandain. 115 114 silakan teman-teman. Nah, di sini tugas keluarga apa? Tidak mengetahui atau tidak menyadari adanya penyakit dalam dirinya. Ya, paling pertama mengenal masalah. Jadi jawaban di sini adalah juga paga agak keturunan. Nah, tidak mengetahui tentang penyakit berarti tidak mengenal. 115 silakan. 115. Teman-teman yang mau CPNS sudah siap-siap ya. Formasi sudah beberapa daerah sudah keluar. Kalimantan Selatan banyak tuh. Kalimantan Selatan banyak. Provinsinya banyak. Terus Banjarbaru ya. Banjarbaru juga banyak tuh kan. Samarinda juga banyak tuh. Jadi kalau Anda mau ambil CPNS, Anda ambil yang formasinya banyak. Atau nyari juga yang kira-kira formasi sedikit, tapi jarang yang ikut dah. Pasiennya kenapa pasiennya? Masalahnya diare meningkat dan lain sebagainya. Datanya tidak yang paling banyak tidak menggunakan sabun, tidak cuci tangan, tidak mencari yang benar. Berarti akar masalahnya itu adalah terkait dengan personal hygiene yang perilaku buruk psikomotornya tidak tahu cara yang benar. Berarti kan kalau tidak tahu cara yang benar berarti kita mengajarkan. Berarti mengajarkan itu jawabannya adalah poin dodol ya. Dodol. Teman-teman betul nggak? Wise benar. Kemudian, nah di sini 116. 116 silakan dipincerong.
Ayo ini datanya 83%. 83% status berlebih ya. Jajan dan sebagainya berarti kita kena berlebih. Ya, kita harus PNKes tentang obesitas anak pada anak ya. Nomor 117. 117 silakan. 117. Nah, berarti masalahnya itu kan menyalahi prinsip penggajian dapatkan 30% melahirkan memberikan pasi. Oh, pasi itu prinsipnya salah itu kan. Memberikan ASI tidak karena sibuk bekerja kan bisa ini kan bisa didinginkan ya, diawetkan gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang A ya. A, diawetkan, didinginkan kan. Sekarang itu ada apa? Mama Uung. Mama Uung. Mama Uung. Lah 118. Silakan serah. Septic tank kurang dari 15 meter, 10 meter. Jangan lupa ya, septic tank minimal nggak boleh kurang dari 10 meter. Kadang-kadang kalau di SKB, kalau di SKB gitu ya, ditanya juga kadang-kadang iseng lah pertanyaannya. Jarak antara toilet dengan apa toilet, septic tank dengan sumur. Kadang-kadang luas lantai ditanya gitu kan. Jadi itu namanya C1. Nanya yang memang hanya tahu itu cukup. Nah, nah, di sini eh, nomor 18 membuang limbah dan sampah tempat terbuka menggunakan sumber bersih berjarak kurang. Ini ada berarti ada resiko ini. Resikonya apa ini? Kira-kira resiko apa? Jadi resikonya apa? Berarti apa jawabannya? Resikonya? Ini kan soal pencernaan ya. Pencernaan kan cuci tangan benar, tidak melakukan cuci dengan benar. Ah, ini kan kaitannya berarti dengan perut kan. Kalau sudah tangan itu masuknya oral, sumber air juga sama. Berarti kaitan dengan pencernaan. So, penyakit pencernaan ya apa ya? Bisa diare, bisa apa? 19, silakan. 19. Oke. Nomor 19, silakan.
Berarti kan diagnosanya diagnosa wellness ya. Wellness. Wellness. Yang wellness itu yang mana yang wellness? Wellness. Sehat atau promosi kesehatan. Berarti yang kan di sini 99 ya. eh ke posyandu. 98 mendapat imunisasi. Berarti kemungkinan untuk sehat itu tinggi gitu kan. Untuk sehat itu tinggi. Artinya berarti kemungkinan untuk peningkatan derajat kesehatan itu tinggi. Jawabnya adalah dodol. Kemudian nomor 120. Silakan 120 teman-teman. 120 silakan. Beginning ya. Tadi kan sudah ya. Sudah ya tadi ya. Beginning ya. Sudah ah. Pedul teh. Hanya dibalik balik aja kan. Tadi kan tadi. Apalagi saya. Nomor 121. 121. Silakan. Satu, dua, satu. Side rail bed. Side rail atau bed rail. Rails. Biasanya kenapa? Lansia, nyeri aktivitas, tidak baring, pernah jatuh di tempat tidur. Lansia jatuh berarti tinggal memasang penghalang atau rail bed rail, side rail. Nomor 122, silakan. 122, silakan. Ini Tolder ya, Tolder anaknya Tolder, banyaknya Tolder. Berantakan, lantai, detakan di sudut ruangan dekat. Ah, salah itu. Jadi jawabannya adalah nomor 123, silakan. Ya Allah. Bebas tanpa resep dokter. Nah ini nih, resistensi berarti ya. Penyebabnya itu ada resistensi. B. 124, silakan. Apa nih? Data intinya apa? Data intinya. 124. Di sini, ini apa ini?
Jatuh, patah tulang. Berarti patah tulang tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan ekstremitas rusak adalah kerusakan mobilitas fisik. Ya, dodol jawabannya 124. 125, silakan 125. 125, silakan. 125, silahkan. Bingung melihat anak cerewet dan sulit napas. Nah ini, pilek 5 hari, sumbat mengeluarkan dahak, sulit mengeluarkan dahak. Berarti kita, tidak kita apa nih? Di 125. Di 125 tindakan kita apa? Tindakan kita di 125 adalah ini. 126. Anak saya sudah diberi obat di warung terdekat sehingga tidak perlu. Apa jadinya apa ini? Satu pilek seminggu ya. Ini batuk, pilek, hidup tersumbat dan lain sebagainya. Ini apa? Hidung tersumbat, sulit mendadak. Berarti jawabannya adalah napas tidak efektif. 127. Silakan 127. Udara sebelah lebih besar mana kiri? Ini 20 tahun ya. 20 tahun. Tapi tidak dijelaskan udah menikah atau belum, itu nggak dijelasin. Berarti kalau dia merasa mengatakan satu muncul 1 tahun yang lalu, kalian takut kanker, maka berarti dia diajarkan untuk sadari ya, sadari pemeriksaan payudara sendiri. 28, 28, 28, silakan 28. Saya nunggu teman-teman aja deh sekarang. 28. Ah, pas. 28. Jiwa balita 20%. Balita 20. Balita berarti 20% dari 50 berarti 200 ya. 100. Berarti apa tindakannya teman-teman? Pendidikan hijau, garis kuning, makanan apa gizi seimbang seadanya, cukup imunisasi kurang. Berarti jawabannya adalah pendidikan gizi seimbang. 29, 29.
Hasilnya adalah 50 ternak, 60 air serta menggenang, 50 tidak menyadari. Apa yang harus pertama dilakukan? Kira-kira komunitas nomor 129. Karena datanya sudah ada, maka yang kita lakukan adalah MMD, MME, MMD, MMD. 30, 30, 30, 30, silakan. Berarti ini apa ini? Belum BB selama hamil, turgor elastis menurun, lidah kering, TB 160, mual, tidak nafsu makan, tidak mengerti serta tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Berarti ketidakseimbangan nutrisi ya, kurang nih. Jawabnya adalah apa? Ketidakseimbangan nutrisi ya. Defisit nutrisi. Berarti kan ada penurunan itu berarti menunjukkan tubuh tidak tercukupi ya. Nah, baik, sudah 30 yang sudah kita jawab. Berarti besok kita 131. Dan karena ini pun sudah masuk ke maternitas. Maternitas. 130, 1 sampai 130 berapa benarnya? Mudah-mudahan banyak ya. Mudah-mudahan banyak. Rekamannya beberapa pertemuan belum saya upload. Nah, sebentar, kemarin juga harus ke RH ya. Ya nantilah saya uploadkan. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. 30 soal sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.